Kamera Zeiss nggak cuma di X series aja cuy. Di Vivo V30 Pro juga udah punya lensa dengan racikan langsung dari Zeiss. Penasaran nggak sih kayak gimana hasilnya? Jadi, sesuai dengan bocoran yang udah keluar sejak lama, termasuk yang udah diberitain beberapa kali sama Uzone juga, Vivo tuh bakal ngeluncurin banyak smartphone di tahun ini. Dan kebanyakan sih, ya unit-unit yang udah dinantikan oleh para penggemarnya, oleh para konsumen di Indonesia. Nggak cuman X100 dan X100 Pro, yang ya udah kita tahu semua yang bakal launching di Indonesia. Juga ada Vivo V30 Pro. Ini seri yang menurut gue dinantikan juga oleh ya para penggemar Vivo, karena seri sebelumnya Vivo V29 itu ya cuman keluar Vivo V29i dan Vivo V29 regular aja. Yang Pro-nya enggak. Nah sekarang yang Pro-nya masuk dengan logo baru, Zeiss. Idih, nggak cuman X series aja sekarang yang punya kamera berlensa Zeiss, V series juga sekarang punya. Unit yang kita pegang ini sekarang beneran unit yang masih grass. Kita buka aja deh. Nih. Wah, mantap. Nah, ini dia Vivo V30 Pro-nya yang fresh banget dari pabriknya nih ya. Dikirim langsung sama Vivo Indonesia. Jujur, Vivo V series itu sejak V27 series ya, V29 sekarang V30, gue suka dengan bahasa desainnya. Nggak cuman berusaha flagship aja, tapi beneran meningkatkan build quality-nya sama meningkatkan kenyamanan usernya pas pakai smartphone ini. Jadi Vivo menjadi salah satu brand yang tetap mempertahankan layar dengan tepian melengkung di kiri dan kanan. Kelengkungannya sebenarnya nggak terlalu ekstrim sih, cuman lebih pas aja di genggaman. Di bodi belakangnya juga, ntar kita bahas nih desainnya, karena gue suka sebenarnya sama desain Vivo V30 Pro. Di bodi belakangnya juga dibikin lengkung di tepian kiri dan kanannya, jadi pas dipegang dengan satu tangan, ini tuh kerasa pas. Ringan juga. Serta dimensinya menurut gue ya masih sama tipisnya lah ya dengan Vivo V29 versi standar. Yang menarik adalah varian warnanya. Jadi dari info yang gue terima nih, jadi ada dua warna yang masuk ke Indonesia. Yang pertama warna hijau, namanya tuh hijau khatulistiwa. Wih, kayak luas gitu ya warnanya. Sama warna hitam. Warna black, kalau warna black sebenarnya nggak pernah salah warna black itu. Udah pasti bagus, kelihatan elegan dan juga simple. Tapi warna hijau dari smartphone ini tuh juga menurut gue menarik. Kalau sebelumnya V29 itu punya warna merah muda yang menurut gue jadi trendsetter yang baru ya di smartphone Android. Sekarang juga Vivo berhasil bikin pewarnaan yang menurut gue bagus lagi nih, warna hijau khatulistiwa. Kayak lebay sebenarnya kedengeran warnanya, cuman ini kalau kalian lihat ini warnanya bagus dan cocok juga sama baju gue. Oke. Dari desainnya, bahasa desainnya dari kamera ini udah beda. Sekarang lebih kelihatan simple sebenarnya di bagian kameranya. Simple tapi beneran mewah. Mewahnya kenapa? Karena ada logo Zeiss di sini. Smartphone ini udah setara nih sama X series. Karena Zeiss-nya tuh bukan cuma nge-tweak di bagian software aja. Sampai ke lensa juga. Mirip kayak Xiaomi dengan Leica lah ya. Di sini, ini tuh bukan sekedar garis aja. Ini tuh Aura Light. Aura Light-nya lebih gede daripada seri sebelumnya. Ditambah juga ada LED flash. Di sini kelihatan ada 3 kamera, dengan kamera utamanya itu bersensor 50 megapiksel. Desain bagian depannya, ya gue no comment lah. Ini masih mirip dengan seri sebelumnya. Karena ya bagian depan udah susah ya ngotak-ngatiknya. Paling posisi punch hole, sama paling yang nambahin dynamic island gitu di beberapa merek asal Cina. Ngomongin soal ukuran layarnya sendiri jenisnya udah pasti AMOLED karena panelnya dibikin melengkung juga kacanya, jadi nggak mungkin LCD bisa. Sejauh ini ya masih belum mungkin LCD punya panel kaca yang melengkung. Resolusinya udah pasti tinggi dengan refresh rate yang juga cepat tembus sampai 120 Hz. Oke, kalau
ke bagian kameranya. Sebenarnya kamera sih yang jadi fokus utama dari smartphone ini, karena dengar-dengar dapur pacu dari Vivo V30 Pro itu ya memang belum ada peningkatan yang signifikan, masih pakai MediaTek Dimensity 8200, masih sama dengan Vivo V29 Pro yang nggak masuk ke Indonesia. Di bagian foto ada 3 mode warna yang bisa kalian aplikasikan. Di sini ada vivid, ada tekstur, dan juga natural. Nah, natural di sini ada logo Zeiss-nya. Jadi, secara software, pencitraannya bakal langsung di-tweak sama si Zeiss. Ditambah lagi lensanya yang udah pasti meningkatkan kualitas gambar maupun video yang kita ambil. Kemudian juga di sini bagian watermark lah, kita lihat ya. Watermarknya juga ada logo Zeiss-nya, terus ada Zeiss border di sini. Jadi bener-bener kelihatan pamer aja karena ada logo Zeiss-nya. Kayak gini. Oke. Kalau video sih seharusnya ada Zeiss juga ya. Nih, di sini ada cinematic. Kelihatan nggak? Oke, ada cinematic di sini. Ini juga rancangan langsung dari Zeiss-nya dengan format atau rasio 16:9. Jadi kayak movie lah ya, kalau di smartphone Android lainnya kayak di Xiaomi atau mungkin di Oppo, itu mode movie 16:9. Ditambah lagi dengan kamera utama yang udah ngedukung OIS, ini sebenarnya cocok banget sih. Karena transisinya bakal lebih mulus, ditambah juga penstabilan tambahan pakai AIS, Electronic Image Stabilization. Ada banyak fitur sih di sini di bagian movie-nya, di bagian video. Terus juga ada filter, ada movie bokeh juga. Oke. Terus untuk perekamannya bisa 4K di 60 fps dan juga 1080p di 60 fps. Ada micro movie juga. Ini buat kalian yang sering upload TikTok, IG Reels atau YouTube Shorts. Di sini ada mode Astro, yang berarti kita bisa motret bintang, rasi bintang, tapi dengan shutter speed yang lebih lama. Jadi kalau misalnya kalian pakai mode Astro, udah pasti harus pakai tripod. Karena kalau nggak pakai tripod, meskipun udah dibantu sama OIS ataupun AIS, ya pasti hasilnya nggak maksimal juga. Ada Supermoon, cuman ya karena dia nggak dilengkapin sama kamera periskop, kayaknya gue agak skeptis dengan modenya. Cuman nanti kita akan coba ya beberapa fitur dari Vivo V30 Pro ini. Di mode potret juga di sini ada banyak banget mode Zeiss yang bisa kalian aplikasikan. Ini kayak efek bokehnya sih. Ada efek biotar, sonar, planar, ada banyak banget. Ada sinematik juga, ada banyak banget lah. Fitur-fitur, filter, dan mode pengambilan gambar yang udah disediakan secara eksklusif dari Zeiss untuk Vivo V30 Pro. Oh ya, untuk Aura Light ya, coba kita lihat. Aura Light-nya kayak gini, jadi LED flash-nya tetap nyala, tapi lebih terang di Aura Light-nya. Jadi ya areanya memang lebih besar daripada generasi sebelumnya, jadi bisa memberikan tekstur dan juga suhu warna yang sesuai lah dengan kondisi atau skenario cahaya pas kita ngambil foto potret. Jadi bisa diatur-atur warnanya. Jadi bisa disesuaikan dengan suhu cahaya pas kita mengambil gambar secara manual atau kita juga bisa ngeset secara auto. Nah, karena di sini di studio sekarang lagi terang, jadi otomatis warnanya juga dibikin putih. Kalau low light sih harusnya lebih temaram juga ya suhu warnanya. Ya nantilah bakal gue tampilin beberapa hasil foto yang diambil pakai smartphone ini. Jadi tungguin aja beberapa hasil fotonya. So gitu aja sih sedikit first impression dari desain yang bagus banget dari Vivo V30 Pro. Spek kameranya sedikit, dan gue masih belum tahu sih smartphone ini launchingnya kapan. Harusnya sih sebentar lagi ya, karena kita udah dapet unitnya juga. Kayaknya tinggal beberapa hari lagi lah. Tungguin aja video lainnya dari smartphone ini, asalkan kalian like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, dan jangan lupa juga buat subscribe channel Yuzon Tech.